Teori wacana Sarah Mills membongkar representasi gender dalam teks. Dibuat oleh Deliani Jusika Werensa. Halo semua, selamat datang di channel edukasi. Kali ini kita akan membahas sebuah teori penting dalam kajian kritis bahasa dan media, yaitu teori wacana Sarah Mills. Apa itu, mengapa penting, dan bagaimana kita menerapkannya dalam menganalisis teks? Yuk, kita bahas bersama. Pernahkah kamu membaca berita, novel, atau iklan dan merasa ada sesuatu yang janggal? Misalnya, tokoh perempuan selalu digambarkan sebagai lemah, emosional, atau hanya sebagai pelengkap dari tokoh laki-laki. Nah, teori wacana Sarah Mills membantu kita untuk membongkar bagaimana representasi gender dibentuk dan disebarluaskan lewat bahasa. Pengantar teori wacana Sarah Mills. Teori wacana ini dikembangkan oleh Sarah Mills, seorang pakar bahasa dan gender. Ia memodifikasi pendekatan analisis wacana kritis dengan memberi perhatian khusus pada posisi subjek dalam teks serta cara perempuan dan laki-laki direpresentasikan. Dalam bukunya yang berjudul Discourse, 1997, Mills menekankan bahwa setiap teks tidak pernah netral, selalu ada ideologi, kuasa, dan dominasi yang bermain di dalamnya. Fokus teori Sarah Mills. Fokus utama dari teori ini adalah pada 3 elemen penting. 1. Subjek, siapa yang berbicara atau mengambil posisi dominan dalam narasi. 2. Objek, siapa yang dibicarakan atau direpresentasikan. 3. Pembaca ideal, siapa yang dituju oleh teks untuk menerima atau membenarkan wacana tersebut. Sarah Mills menunjukkan bahwa perempuan seringkali ditempatkan sebagai objek pasif yang tidak memiliki suara atau kuasa dalam teks, sementara laki-laki lebih sering tampil sebagai agen aktif atau pengendali makna. Contoh analisis wacana. Contoh, dalam berita ditulis, seorang wanita muda tewas setelah bertengkar dengan suaminya yang cemburu. Analisis. Subjek, penulis berita atau institusi media. Objek, perempuan, digambarkan sebagai korban, tanpa kuasa. Pembaca ideal, masyarakat yang diminta untuk simpati, tapi tidak diajak berpikir kritis tentang struktur patriarki. Contoh lain, iklan atau cerpen. Contoh lain, dalam iklan sabun, seorang ibu yang lembut merawat keluarga dengan cinta. Lagi-lagi, perempuan direpresentasikan dalam ruang domestik sebagai sosok pengasuh. Laki-laki sering tampil sebagai pencari nafkah, pemimpin, atau tokoh yang dominan. Analisis lebih dalam, ideologi dalam teks. Menurut Sarah Mills, representasi seperti ini bukan kebetulan. Ia dibentuk oleh struktur ideologi patriarki yang sudah lama tertanam dalam budaya dan bahasa. Media, sastra, bahkan pendidikan seringkali tanpa sadar ikut mereproduksi pandangan dunia yang bias gender. Penerapan teori Sarah Mills dalam kajian. Teori ini sangat berguna dalam berbagai kajian. Analisis teks sastra, analisis berita, kajian media. Jadi, teori wacana Sarah Mills bukan sekadar bicara tentang bahasa, tapi juga tentang kekuasaan. Melalui teori ini, kita diajak untuk lebih kritis dalam membaca teks, memahami siapa yang punya suara, dan siapa yang dibungkam. Kita juga diajak untuk membongkar ideologi-ideologi yang tersembunyi dalam teks yang kita baca setiap hari. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau kamu tertarik memperdalam kajian wacana, gender, atau kritik media, jangan lupa share video ini dan diskusikan di kelas atau komunitasmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga alat kekuasaan.
Terima kasih.